rame? Ya, kenapa ini jadi rame? Yang saya perhatikan nih dari awal kan biasanya hacker itu dia jualan, begitu selesai ya udah 1 minggu rame, dia udah diem aja, ya kan? Tetapi yang bagian Bjorka ini menarik, saya lihat. Ketika pemerintah kita tuh merespon dengan cara denial. Kominfo bilang bahwa itu hoax, ya kan? Dibilang hoax itu nggak benar. Nah, ini yang menarik yang harus dipahami juga. Kayaknya mungkin nggak paham psikologi hacker itu di forum dark web itu ya. Ketika mereka naruh data, semua orang akan lihat datamu benar atau enggak. Ya kan, nanti kan soalnya kan sama, kita jualan itu kan kayak dapat bintang gitu kan. Dapat bintang reputasinya seperti apa. Nah, kalau reputasinya nggak bagus, dibilang itu hoax misalnya, loh, kamu jualan tapi sama pemerintah dibilang hoax dan kamu diam aja, kayaknya memang hoax itu datanya. Dia kan pasti defending, ya. Oke Pak, saya spill ya data Pak Bapak gitu kan dari Menkominfo kan dibongkar tuh datanya. Nah, apa yang terjadi? Senang dong netizen, ya kan? Pertama dia ada kesel, netizen itu ada kesel dapat terima SMS ya. Tadi juga ada yang terima telepon ya dari bank, kemudian terima email scam dan macam-macam, nggak pernah berhenti. Dan janjinya kalau nggak salah dulu itu ya, pada saat kita registrasi nomor, pertama akan diamankan, nggak akan bocor. Yang kedua, para penipu nggak bisa menipu lagi. Itu bisa dicek itu di Twitternya Kominfo, ya kan? Tapi ternyata enggak kan, masih aja tetap jalan. Itu komplain kita sama semua orang. Makanya ketika ada Bjorka menunjukkan kelemahan itu, ya, yang bilang tadinya aman ternyata nggak aman, itu tepuk tangan. Netizen tepuk tangan karena bisa mewakili kekesalan netizen kepada pemerintah, ya kan? Nah, netizen nggak sadar bahwa yang dibongkar itu data-data netizen sendiri, data publik, yang itu bisa berbahaya. Nanti saya tunjukin berbahayanya apa saja. Nah, ketika itu kan kemudian berlanjut kan dari pejabat satu denial, dikeluarin buktinya, pejabat berikutnya denial, keluarin lagi buktinya, sampai nggak berhenti sampai sekarang. Jadi hebohnya itu luar biasa gara-gara respon kita ini yang sifatnya denial itu ya dari pemerintah. Itu yang kita lihat ya secara komunikasi publiknya kurang bagus. Nah, jadi belakangan saya jadi curiga, Bjorka ini lebih ke penjual data gitu. Dia hacking ngerti lah, misalnya kok jualan ya mesti menggunakan banyak pintu ya, onion itu berlapis-lapis ya. Dia masuk ke pintu satu ini, pintu lagi sampai di ujung, baru kembali ke kitanya itu pakai pintu yang lain. Jadi kita nggak pernah tahu itu dia ada di mana. Nah, dia udah cerdas, tapi dia bisa jadi lebih banyak jualannya. Nah, kenapa saya curiga itu? Karena pertama dia itu menikmati menjadi famous di media sosial. Hacker yang betulan nggak kayak gitu, jualan ya udah jualan. Ketika dibuat rame ya dia diem aja, ya sembunyi lagi. Ya biasanya kan gitu ya, nggak kemudian memanfaatkan famousnya itu. Dia berinteraksi dengan publik dan seterusnya. Makanya di sini itu kalau orang jualan itu lebih cocok gitu, ya kan? Dan ada beberapa input ini dari kawan-kawan itu, ternyata penjualan data untuk Indonesia itu meningkat gara-gara Bjorka rame ini. Ya. Jadi karena spekulasinya banyak, sensasinya makin tinggi, baik orang dalam negeri dan luar negeri jadi tahu ada masalah dengan Indonesia dengan data. Jadi mereka makin tertarik. Oh, ada data ini, data ini. Jadi meningkat itu penjualannya. Ya, jadi ini sebagai info aja nih. Kemarin saya ngobrol sama Mbak Ira Kusno kan bantu bagian komunikasi ya di Kominfo kalau nggak salah. Mas ini gimana ya komunikasinya gitu? Karena dapat masukan nih ya di kawan-kawan gitu. Ini pemerintah harus benar komunikasinya. Karena kalau di-spill terus jadi makin rame, penjualan data kita malah meningkat. Malah bocornya jauh lebih banyak lagi. Di denial itu malah semakin banyak yang beli. Itu situasinya ini sekarang. Makanya ini harapan saya lebih baik diem deh pejabat ini. Hari ini saya baca ya dari Pak Mahfud MD kan bilang bahwa itu masih data nggak penting juga kan. Nanti dicari yang penting. Bjorka bukan siapa-siapa gitu. Ya orang kalau di gitu ya emosi kan menunjukkan kehebatan dia. Jadi kayak melawan hacker.